Gue mau tanya deh ke kalian, perasaan apa yang paling gak enak ya yang kalian pernah ngerasain pada saat kalian trading? Ya mungkin jawabannya tuh banyak ya. Ada yang bilang, oh bang, gue paling males itu kalau misalnya kena stop loss. Ya memang semua orang kalau kena stop loss, apalagi yang namanya kehilangan duit ya, itu udah pasti gak enak gitu ya. Tapi kalau buat gue teman-teman ya, perasaan yang paling gak enak itu adalah ketika gue dibohongin sama market ya, atau bisa dibilang lah ditepu-tepu lah, dikasih harapan palsu sama market. Contohnya kayak gimana? Misalnya pada saat marketnya itu kelihatannya sudah breakout ya, terus gue melakukan order untuk beli seperti itu, tiba-tiba harganya itu langsung balik arah dan bukannya dia malah sesuai dengan harapan gue, malah bergerak kebalikannya. Itu namanya gue lagi dibohongin market ya. Terus yang kedua, misalnya gue taruh stop loss nih teman-teman ya, terus kemudian tiba-tiba dia kena stop loss tapi nggak taunya dia cuma kecolek sedikit, abis itu harganya terbang. Itu adalah kedua hal yang benar-benar paling nyebelin buat gue pada saat gue lagi trading. Nah hari ini gue akan bahas teman-teman tentang satu fenomena tersebut ya, dan gue akan jabarin semua sehingga kalian bisa menemukan solusinya ya teman-teman dari video ini. Tapi sebelumnya gue mau ingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX. Link websitenya itu ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, terus kalian tinggal pelajari website tersebut. Dan kalau misalnya kalian mau daftar, langsung saja bisa pakai kode promo juga yang ada di description juga untuk mendapatkan bonus deposit. Oke? Ya langsung aja teman-teman, gue akan sharing ke kalian di sini. Ya, gue akan ganti dulu di sini ke Paint ya. Sebentar. Oke. Nah, oke. Ya, jadi di sini gue akan sharing teman-teman tentang satu fenomena yang tadi gue sebutin ya, tapi dengan bahasa kerennya itu adalah yang namanya liquidity ya. Liquidity. Oke. Nah, apa itu liquidity ya? Jadi gini, di dalam market forex itu kan pasti ada yang namanya order, teman-teman ya. Order itu bisa berasal dari manapun ya. Dari trader yang retail maupun dari trader yang sudah levelnya institusional. Pasti mereka meletakkan yang namanya order, atau dalam bahasa Indonesia adalah pesanan. Nah, order ini itu adalah yang bergerak aktif teman-teman, untuk supaya nanti harganya juga bergerak dari satu level ke level tertentu. Itu semua ditentukan dari banyaknya order yang saling menyambut ya. Maksudnya gimana bang saling menyambut? Gini, jadi kan di dalam market forex itu ya, atau di trading secara general ya, entah di forex, entah di saham, entah di kripto ya, itu ada yang namanya order tuh ada dua ya. Order untuk beli, order buy, dan juga order untuk jual atau order sell ya. Jadi cuma ada dua ini, dan dua order ini saling mengisi ya, saling bertukar teman-teman ya. Jadi order buy disambut dengan order sell, terus ada yang naruh order sell disambut lagi sama order buy, seperti itu. Jadi saling mengisi satu sama lain. Nah, order ini yang bisa menentukan harga ini bergerak ke arah mana gitu kan ya. Kalau misalnya ordernya itu lebih banyak buyernya, order buy-nya lebih banyak, sedangkan order sell lebih sedikit, maka dia akan berganti level harga ke harga yang lebih tinggi. Makanya harga itu bisa naik. Sedangkan kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya order sell yang lebih banyak ya, otomatis harganya itu akan mengisi order yang ada di bawahnya, atau harganya itu bisa cenderung lebih turun. Makanya ini disebut sebagai prinsip supply and demand secara ekonomi sederhana ya, seperti itu. Jadi di sini kalian bisa paham dulu. Nah, hubungannya dengan liquidity itu apa? Yang namanya order ini itu sudah pasti ada yang namanya liquid ya, atau ada yang namanya bisa dibilang money ya, duit. Nah, kebetulan di instrumen ini yang kita bicarakan ini, instrumen finansial terutama di trading ini, itu bentuknya adalah duit ya. Tapi kalau misalnya kalian di instrumen ekonomi yang lain ya, mungkin bisa jadi liquidity ini tidak berupa uang ya, tapi ini khusus di ranah yang kita bicarakan itu adalah liquidity itu bentuknya duit ya, money. Ada uang yang diletakkan di order tersebut ya. Oke, nah terus masalahnya apa kalau misalnya liquidity ini adalah uang? Nah, otomatis gini. Jadi di sini adalah ironisnya ya, trader yang levelnya apapun itu, baik itu kalian levelnya itu masih kroco, masih level-level retail seperti kita ini ya, maupun level institusional, pasti mereka mencari apa sih? Mau ngejar apa? Mau ngejar ini ya, duit, money. Cuman ya bedanya cara trader si retail dengan cara trader institusional untuk mendapatkan uang ini itu agak sedikit beda nih metodenya. Kalau misalnya trader retail itu mungkin dengan cara yang apa ya? Bisa bilang cara yang keras gitu ya. Kalian
mereka tuh belajar tentang segala macam teknik ya, termasuk saya juga ya, belajar tentang psikologi, belajar tentang money management ya, kemudian belajar tentang smart money concept ya, atau apapun itu. By the way, kalau misalnya kalian pengen tahu tentang smart money concept, kalian komen di bawah ya, mungkin next videonya gue bisa bikinin. Oke, nah itu retail trader ya, mungkin bisa untuk menghasilkan uang ini dia harus belajar tentang knowledge dulu gitu ya. Nah sedangkan si institusional ini karena dia yang memiliki uang yang besar ya, uang yang lebih besar daripada retail trader, sehingga untuk mendapatkan uang ini dia harus pinter-pinter gimana caranya ya order yang sudah diletakkan sama si trader retail ini bisa diambil sama smart money gitu ya. Nah, caranya tuh banyak. Salah satunya adalah dengan melihat yang namanya liquidity para retail, teman-teman. Oke. Jadi di sini ya gue tambahin sedikit, ini bukan sekedar liquidity aja tapi adalah retail liquidity. Oke. Nah, retail liquidity. Beda ya sama liquidity biasanya. Kalau retail liquidity ini adalah ada kumpulan money atau kumpulan uang itu ya yang siap-siap untuk dihajar sama si institusional. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, kenapa yang tadi gue sebutin itu misalnya stop loss kecolek lah dan segala macam itu bisa terjadi karena kita termasuk salah satu yang kena jebakan si retail liquidity ini gitu. Retail liquidity ini adalah sebuah pool teman-teman ya, atau sebuah area di mana di situ terdapat banyak order dari si retail trader ya. Dan gimana cara mendeteksinya supaya kita nggak kena jebakan tersebut gitu. Nah, kita harus tahu di mana letak posisi atau area atau poolnya di mana si liquidity retail liquidity ini tuh tidak efektif, atau retail liquidity ini tuh di mana gitu. Kita harus tahu efektifnya dan tidaknya itu di mana ya. Dan di video ini gue akan kasih tahu kalian caranya seperti apa. Langsung aja yang pertama teman-teman ya. Gue kasih tahu letaknya ya. Retail liquidity ini itu terletak di dua level atau di area satu level yang sama ya pada saat terjadi yang namanya koreksi ya. Jadi gini, kalau gue gambarin, gue agak pelan-pelan supaya kalian nggak bingung. Misalnya gini ya, di sini terdapat pergerakan kayak gini ya, atas terus kemudian dia ke bawah gitu. Nah harganya begini nih, seret ya, misalnya gini, seret gitu ya. Nah ini kan impulsif move-nya kan ke atas, ini lagi bullish ya teman-teman ya. Impulsif move-nya ke atas seperti ini ya. Kemudian dia masuk fase korektif ya. Nah, pada saat korektif ini, terus dia membentuk dua low yang berada di satu level yang sama. Oke. Nah, kalau kalian melihat ini, jangan sekali-sekali misalnya di sini break ya. Di sini ada break terus kalian buy di sini ya. Kalian melakukan proses beli ya atau buy di sini nih. Nah, kalian buy di sini. Gitu misalnya. Nah otomatis yang di dalam pikiran kalian itu kan pasti letak stop lossnya di sini. Ini teman-teman ya, nggak cuman kalian doang yang mikir di situ. Semua orang, semua retail trader yang belajar tentang support dan resistance ya, dan belajar tentunya taruh stop loss di bawah support, semuanya akan taruh stop lossnya di sini, stop lossnya di sini. Ya itu otomatis ya. Area ini menjadi sebuah pool teman-teman ya, sebuah liquidity pool namanya. Liquidity pool, oke. Karena apa? Karena semua SL-nya retail itu akan taruh di sini. Semua SL yang nge-buy di sini pada saat breakout ini yang seakan-akan breakout ya, semuanya dia naruh stop loss di sini. Jadi ini semua order banyak di sini. Nah ini yang menyalakan alarmnya si institutional trader atau smart money kita bisa bilangnya ya. Kenapa? Karena smart money akan ke-trigger, akan ngelihat, "Wih, ini ada banyak retail trader yang naruh stop loss-nya di sini nih. Ini jadi duit nih buat kita nih." Dan apa yang harusnya dilakukan sama institutional trader kalau misalnya kalian jadi institutional trader, itu otomatis kalian akan turunin harganya, kenain liquidity-nya ya sampai stop loss-nya ini ke hit semua, ke-trigger semua stop loss-nya, baru harganya tiba-tiba set naik. Kayak gitu. Ya. Jadi ini yang pertama, area liquidity itu paling gampang di kondisi kayak begini. Kalian ingetin aja ya, ketika ada harga impulsif, terus dia membentuk retracement dengan low yang sama, itu hati-hati ya. Nanti di chart gue tunjukin contohnya teman-teman. Ya seperti itu. Nah otomatis di bearish juga kebalikannya sama ya. Kalian juga bisa memperlakukan ini kebaliknya. Ketika dia harga turun bearish,
dia koreksi ke atas ya, terus dia turun sedikit, belum bikin low baru dia udah ke atas lagi begini ya. Nah ini hati-hati ya, ketika dia seakan-akan break terus kemudian dia ke atas, dia akan ngambil equal high-nya ya, liquidity grab sedikit aja seperti false break, terus dia akan berlanjut ke bawah. Nah ini cukup level ini untuk mengambil yang namanya stop loss kalian. Oke, jadi ini adalah sebuah area liquidity yang basic pattern-nya ya teman-teman ya. Ini pola dasarnya seperti ini yang namanya liquidity gitu. Oke, nah otomatis ini juga berlaku di posisi-posisi yang lain ya. Intinya kalau misalnya kalian melihat sebuah level high atau sebuah level low yang lebih dari satu ya, yang sama level dan dia lebih dari satu, itu hati-hati ya. Jadi kalau misalnya nanti di market kalian ketemu nih teman-teman ya, level high sama low-nya ya, atau low-nya seperti ini yang lebih dari satu ya, seperti ada 2 gini atau 3 bahkan ya, kayak begini ya, yang ngumpul di satu level yang sama, itu hati-hati karena ini bisa jadi menjadi area liquidity ya. Jadi dia akan ngambil ke atas ya, ngehajar level stop loss kalian semua di sini, terus dia akan bergerak ke arah berlawanan dengan sangat cepat seperti itu. Nah ini gua akan tunjukin teman-teman di di sini ya. Gua akan kasih lihat ke kalian ya yang gua maksud tuh seperti apa sih. Oke, di sini mungkin bisa coba lihat ya sedikit. Di sebelah sini gua kasih contoh. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat di sini ada harga yang impulsif ya. Kemudian dia membentuk satu high di sebelah sini. Gua tandain dulu. Wait. Nah, di sini ya dia bikin satu high, kemudian dia bikin high yang lain yang kedua ya, dan dia bikin low di sini. Dia bikin low juga yang kedua di sini. Nah, kalian perhatiin ya, ketika dia ke bawah dulu ya. Di sini kan ada equal low yang berada di satu level nih yang sama ya. Apa yang terjadi ketika dia harganya impulsif ke atas, terus dia bikin low yang sama, dia sapu di sebelah sini stop loss yang sudah terbentuk di sini karena orang kebanyakan ada yang beli di daerah sini gitu ya, dan dia sapu di sini semua gitu ya. Ada yang beli di sebelah sini, kemudian dia kena stop lossnya, baru harganya naik. Nah pada saat dia naik teman-teman, apa yang kalian terjadi di sini pada saat dia naik, dia nge-break lagi nih ya resistance yang ada di atas sebelah sini ya. Dan kemudian di sini banyak orang yang masuk untuk posisi buy ya. Kemudian dia meletakkan stop loss otomatis di bawah sini. Ini akan menjadi sebuah liquidity yang baru ya, atau LQ yang baru. Dan apa yang terjadi? Harganya turun ya, dan dia memiliki misi yaitu satu, yaitu mengambil yang namanya liquidity yang ada di bawah. Dia mengambil semua stop loss yang ada di area di bawah level ini gitu ya. Dan ketika dia sudah mengambil liquidity-nya atau melakukan liquidity grab ini, harga kembali langsung menuju ke atas, dan kali ini dia betul-betul baru jalannya tuh kenceng ke atas seperti ini gitu. Oke, jadi itu adalah prinsip dari yang namanya liquidity teman-teman, dan kalian harus hati-hati ya di dalam trading market. Semoga ini bisa menjadi pencerahan kalian supaya kalian bisa lebih berhati-hati dalam menentukan yang namanya stop loss di semua trade kalian. Oke? Ya ini aja teman-teman penjelasan dari gue tentang liquidity. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini, like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian punya request ya, kalian pengen bahasan seperti apa, kalian tinggal komen aja di bawah. Kalau misalnya gue mampu, gue pasti akan bikinin videonya untuk kalian. Oke, itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi yang sudah menyempatkan diri untuk video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.